Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring SMP Islam Sunan Bejagung. Pada pertemuan pagi ini kita akan membahas materi matematika untuk kelas 8, yaitu pada pokok bahasan koordinat kartesius. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan. Oke anak-anak, masih bersama Ustazah Dwi. Kita akan membahas materi koordinat kartesius. Ayo kita simak pada video selanjutnya. Baik, kita lanjutkan bab yang kedua, yaitu koordinat kartesius. Materi yang akan kita bahas adalah posisi titik terhadap titik acuan dan posisi garis terhadap garis sumbu. Bagian yang B adalah posisi titik terhadap titik acuan. Coba diperhatikan denah, itu ada denah sebuah bangunan di suatu kota. Pada bagian yang akan kita bahas, yang pertama di sini adalah posisi titik terhadap titik asal atau titik pusat koordinat, yaitu 0,0, dan posisi titik terhadap titik acuan yaitu A, B. Oke, posisi titik terhadap titik asal atau titik pusat yaitu 0,0. Coba diperhatikan gambar 2.6. Di situ ada gambar koordinat kartesius, posisi titik terhadap titik asal. Diperhatikan titik pusat yaitu titik 0 ya, titik O. Untuk titik A itu letaknya adalah 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Jadi nilainya adalah negatif 2,5. Jadi kalau menentukan dari sumbu X dulu baru ke sumbu Y. Selanjutnya adalah titik B. Titik B di sini adalah 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Jadi nilainya adalah 3,4. Sedangkan titik C, diperhatikan gambarnya, itu 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Jadi pas titiknya adalah 1,2. Sedangkan titik D di sini adalah 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Jadi letak titiknya adalah 4,-2 atau negatif 2. Yang terakhir di situ ada titik E. Titik E letaknya 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Jadi terletak di titik negatif 2, negatif 1. Yang kedua adalah posisi titik terhadap titik acuan A, B. Diperhatikan posisi titik terhadap titik C pada gambar 2.6 sebagai berikut. Diperhatikan gambarnya. Titik A itu terletak 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Jadi letaknya adalah negatif 3,3. Sedangkan B itu 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, yaitu terletak di 2,2. Ini nilainya terletak pada titik acuan yaitu titik C, 1,2. Sedangkan titik 0 terhadap titik acuan C itu letaknya 1 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Jadi terletak di titik negatif 1, negatif 2. Sedangkan titik D letaknya 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Jadi letak titiknya adalah 3, negatif 4. Sedangkan yang E yaitu terletak di 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah, yaitu terletak pas di titik negatif 3, negatif 3. Baik, selanjutnya bagian yang C yaitu posisi garis terhadap garis sumbu.
Nanti ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama di sini adalah posisi garis sejajar, yang kedua posisi garis tegak lurus, dan yang ketiga adalah posisi garis yang berpotongan. Baik, yang pertama di sini adalah posisi garis yang sejajar. Coba diperhatikan gambar koordinat kartesius di bawah, yaitu gambar 2.8, posisi garis sejajar garis sumbu. Jadi dua garis yang sejajar dia tidak akan saling berpotongan atau tidak akan saling bertemu. Garis K dan garis L itu sejajar dengan sumbu X, sedangkan garis M dan garis N itu sejajar dengan sumbu Y. Yang kedua adalah posisi garis tegak lurus, masih terkait dengan gambar 2.8 ya. Dua ruas garis yang saling tegak lurus itu akan membentuk sudut yaitu 90 derajat. Pada gambar 2.8 yaitu garis L tegak lurus dengan sumbu Y, dan garis N tegak lurus dengan sumbu X. Sedangkan yang ketiga adalah posisi garis yang berpotongan. Coba diperhatikan gambar 2.9 yaitu posisi garis yang berpotongan. Jadi garis K dan garis L itu memotong sumbu X dan sumbu Y. Itulah yang disebut dengan garis yang berpotongan. Baik, selanjutnya yang terakhir di sini ada tugas ya, ada 2 soal. Yang pertama di sini ada sebuah koordinat kartesius. Kamu disuruh menentukan koordinat tempat-tempat di atas dengan titik acuan yang diberikan. Dipahami dulu perintahnya. Yang A misalkan posisi gedung, pertemuan, dan sekolah. Itu dengan titik acuan Tugu Pahlawan, nanti terletak di titik berapa. B dan C juga sama, silahkan dikerjakan. Dan soal nomor 2, coba diperhatikan bidang koordinat berikut. Yang pertama di situ disuruh menentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Kamu perhatikan sumbu X-nya, lalu dilihat garis mana yang sejajar dengan sumbu X. Yang kedua juga sama, dia sejajar dengan sumbu Y, itu garis yang mana, silahkan dikerjakan. Jadi untuk pertemuan pagi ini ada 2 soal. Sekian materi untuk pagi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.